Assalamualaikum tidak menghendaki pernikahan karena tidak saling cinta. Namun tetap saja mereka berdua terpaksa menuruti perintah kedua orang tua masing-masing. Sementara itu di balik rencana pernikahan, ternyata Misa sedang punya masalah dengan seseorang yang selalu mengikutinya. Diceritakan laki-laki tersebut adalah seorang pria yang kemungkinan bernama Vano. Diceritakan Vano ini punya masa lalu bersama Misa dalam asmara. Bahkan diceritakan Misa sudah punya anak dari Vano. Namun anak tersebut dibuang di panti asuhan dan dirahasiakan setelah dilahirkan. Jadi Misa adalah seorang wanita yang sudah frustasi karena cinta dan sekarang selalu ketakutan ketika Vano terus menghantui kehidupannya. Maka dari situlah ketika rencana pernikahan dengan Tian sudah terjadi dan nantinya hari pernikahan sudah dilangsungkan, maka pernikahan itu akan gagal dan orang yang menggagalkan adalah Vano. Jadi peran Tian dan Misa ini tidak berjodoh karena gagal menikah. Walaupun kedua orang tua terkesan memaksakan kehendak perjodohan, namun tetap saja takdir jodoh yang sudah ditetapkan tidak bisa dilawan atau dirubah. Itu artinya ketika pernikahan Tian dan Misa gagal, maka masih ada harapan besar buat Tian dan Hana bisa bersatu kembali karena sudah berjodoh. Walaupun masih berat untuk bersama karena konflik keluarga, namun yang pasti Tian dan Hana bisa bersama dan sulit berpisah ketika sudah punya buah hati. Episode selanjutnya Tian masih menangis di rumah dan melampiaskan kekecewaan dengan cara memukul samsak. Sebaliknya, Hana juga mengalami hal yang sama dengan menangis sendirian di dalam kamar mandi. Tian dan Hana sama-sama menderita untuk saat ini ketika terpisah, karena cinta mereka sebenarnya sama-sama tulus dan besar yang sulit dihapus. Adegan selanjutnya akan ada kesempatan pertemuan antara Tian dan Hana, dan itu terjadi ketika di lokasi pemakaman. Hana nampak membawa karangan bunga untuk nantinya ditaruh di atas makam papanya. Sebaliknya Tian berada di lokasi yang sama hingga mereka bisa bertemu secara langsung berduaan untuk membicarakan masalah hati ke hati. Namun tetap saja pertemuan dan dialog mereka tidak ada jalan keluar untuk bersama. Bahkan sebaliknya hanya perpisahan yang mungkin menjadi jalan terbaik buat keduanya. Terutama Hana yang sempat mengatakan kalau mereka harus terpisah supaya tidak saling menyakiti. Selain itu, kedua keluarga juga tidak lagi saling menyakiti ketika berpisah. Tian hanya bisa diam dan sulit mencari solusi atau jalan keluar untuk mempertahankan Hana. Hingga endingnya Tian hanya bisa memeluk Hana dalam keadaan berlutut di depan makam Pak Ardi. Hana dan Tian sama-sama menangis sambil mendekatkan kepala mereka sebagai tanda kalau mereka sama-sama mencintai, namun harus terpaksa berpisah dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga pernikahan Misa dan Tian akan berjalan dan terlaksana di alur cerita selanjutnya. Namun pernikahan Tian dan Misa pada akhirnya tidak sah atau akan gagal pada endingnya. Saat ini peran Yuda memang akan menjadi peran jahat sebagai orang tua, tanpa Yuda sadari sebelumnya kalau dibalik kelakuan jahatnya terhadap Tian, pada akhirnya dirinya juga akan menyesal karena dibalik itu semua dirinya belum menyadari kalau di dalam keluarga ada musuh dalam selimut, yaitu istrinya sendiri dan juga anak perempuan bernama Kinan. Diceritakan Kinan dan ibunya adalah kedua peran matre yang ingin mendapatkan semua harta Yuda secara diam-diam. Kinan dan ibunya sengaja mengadu domba antara Tian dan Yuda dengan memanfaatkan permusuhan keluarga melawan keluarga Hana. Tentu hal itu dilakukan adalah untuk menyingkirkan Tian secara diam-diam, sehingga ketika Tian tersingkir, maka mereka berdua akan dengan mudah mendapatkan harta warisan keluarga.
Lalu apakah rencana Kinan dan ibunya akan berhasil? Tentu untuk saat ini dalam misi mengadu domba untuk menyingkirkan Tian. Namun pada kenyataannya nanti akan gagal total. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.